Halo sahabat Indonesia, jumpa kita dalam rubrik KAB Sports. Salam olahraga dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat Indonesia, di akhir minggu ini kita semuanya tentunya sehat walafiat, itu harapan saya. Pada kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan para sahabat saya. Ini senior saya Mas Rudi Eskamri, kemudian ini sahabat saya Saudara Ramon Shah. Kita mau bincang-bincang tentang olahraga di masa pandemi ini. Ada dua event yang kelihatannya perlu kita angkat, Mas Rudi. Yang pertama adalah kemarin kita sudah menyaksikan pembukaan Olimpiade di Tokyo. Kemudian sebentar lagi juga akan ada hajat besar di dunia olahraga, yaitu PON di Papua. Oke, Mas Rudi, bagaimana melihat kontingen kita, Mas? Yang yang di Olimpiade, Mas Rudi. Ini menurut saya penyelenggaraan Olimpiade yang paling agak sulit ya, agak susah karena kondisinya pandemi. Gitu. Ya. Kemarin ada salah satu atlet Amerika yang terpapar COVID. Ya. Ini agak berat ya. Mudah-mudahan sih sampai akhir ini bisa diselesaikan dengan baik. Cuma saya memang agak bingung ya, kenapa harus dipaksakan ya? Dari IOC memaksakan untuk mengadakan dalam kondisi seperti ini. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu ada informasi Amerika pun sekarang ada fourth wave, gelombang keempat malah. Indonesia masih masuk gelombang kedua. Ya. Beberapa negara lain sudah gelombang kedua, ada gelombang ketiga. Ini belum tuntas ini Mas, COVID ini. Saya khawatir tentang daya prestasi dari atlet kita itu nggak optimal gitu loh Mas. Oh gitu ya. Optimal gitu. Ya. Tapi tidak apa-apa juga sih. Saya hanya berharap ini bisa berakhir dengan baik ya. Tidak ada paparan COVID menjadi klaster raksasa karena mereka ini kan habis selesai dari Tokyo kan pulang ke negara masing-masing. Iya, betul. Tapi mungkin semua sudah ada protokol kesehatan yang ketat ya. Tapi ini Olimpiade yang pengunduran ya Mas ya. Rencananya kan tahun 2020 hasilnya. Iya. Sama dengan Euro ya. Ya, semuanya mundur satu tahun. Ya, mudah-mudahan semua atlet tidak terpapar COVID, Mas. Dan kita tahu semua bahwa Jepang memang ketat dalam protokol kesehatan ini. Dan masyarakatnya pun juga sangat mendukung. Itu yang saya sedikit lega gitu. Iya. Kemudian ini Mas Ramon. Ya, Pak. Baru sekali ini saya ketemu Mas Ramon dalam kondisi yang ini. Mas Ramon. Iya, Pak. Olimpiade Tokyo ya 2020 kita nyebutnya, tapi dilaksanakan 2021. Indonesia mungkin berapa atlet? 28 ya? 28 Pak. Nah, kira-kira menurut Mas Ramon sebagai penggemar olahraga nih, Iya Pak. peluang mendapatkan medali dari apa nih? Oh, mungkin kita sudah tahu ya Pak ya, mungkin Indonesia itu terkuat dari cabang badminton. Bulu tangkis Ke badminton ya. Oke. Kita sudah tahu kalau Indonesia itu memiliki atlet badminton yang jago-jago lah. Ya. Iya Pak. Kemudian ada dari atlet angkat besi. Betul, angkat besi. Kita throwback ke Olimpiade sebelumnya di mana atlet angkat besi kita meraih emas. Iya. Dan ada yang perunggu juga Pak. Oke. Kemudian kalau dari atletik gimana? Kita punya pelari cepat Mas ya, Muhammad Zuri yang dari Lombok kalau masih Nusa Tenggara Barat. Tapi memang untuk waktu itu dia pernah berprestasi di kategori usia ya. Oh, pada saat itu ya. Tapi kalau di level bebas seperti sekarang saya kira sih bisa bersaing juga, tapi memang jangan terlalu diharapkan. Oke, iya. Tapi selain saya nambahkan dari Ramon tadi, ada satu lagi cabang, ada panahan. Panahan juga mempunyai potensi. Tapi Korea kuat ya Mas ya. Korea kuat ya panahan ini. Tapi salah satu cabang yang pernah mendulang emas selain badminton dan angkat besi itu adalah panahan. Ini mudah-mudahan menjadi yang lain ya, kita berharap yang terbaik saja lah. Oh iya. Jadi sahabat Indonesia, ini dari tim Kanalana Bangsa Sport berharap
semoga atlet Indonesia yang jumlahnya hanya 28 bisa memberikan prestasi yang terbaik buat negara kita. Sekarang kita beralih ke ini Mas, masalah PON Mas ya, Pekan Olahraga Nasional. Itu juga PON 2020 yang harusnya dilaksanakan tahun kemarin Mas, tapi ini pandemi jadi mundur. Dan ini pun masih ada belum ada kepastian apakah dilaksanakan atau tidak nih sampai sekarang. Bagaimana Mas Rudi melihat atau Mas Ramon? Oke, saya melihat satu ya, ada upaya keras dari pemerintah untuk menyelenggarakan itu, gitu ya. Yang pertama ada upaya lockdown untuk Papua. Untuk Papua, iya. Papua ya. Jadi tidak boleh keluar masuk, jadi sehingga itu efektif sih Mas. Karena kan negara kita kepulauan ya. Jadi kalau di lockdown satu provinsi atau ini 2 provinsi ya, Papua sama Papua Barat di lockdown, saya kira bisa lebih efektif, minimal sangat mengurangi risiko itu loh. Nah, kalau lockdown ini bisa dipahami oleh masyarakat dengan baik, tidak ada gejolak gitu. Jadi dan pemerintah mempunyai kemampuan untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat Papua bahwa ini tujuannya adalah untuk masyarakat juga, gitu. Bukan hanya untuk atlet yang datang. Saya kira ini bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, satu lagi PR-nya adalah harus ada protokol seleksi yang ketat pada atlet yang datang dari seluruh Indonesia ini untuk benar-benar mereka benar-benar sudah clear negatif COVID untuk masuk dulu gitu. Jadi mungkin harus ada seleksi yang bertahap ya Mas ya. Mungkin di sana juga harus supaya inilah saya mengharapkan tidak ada manipulasi lah itu karena ini berbahaya. Berbahaya betul. Setuju. Mas Ramon gimana melihatnya pelaksanaan PON nanti? Nah, seharusnya ini PON yang diadakan di Papua ini diharapkan untuk mengangkat citra Papua untuk Indonesia ya Pak ya. Karena Presiden Jokowi itu udah terlalu banyak membangun infrastruktur di Papua, termasuk stadion yang sangat megah. Dan kemungkinan dengan diadakannya PON, Papua menjadi tuan rumah, bisa diharapkan Papua itu menjadi satu kota yang hebat di Indonesia Pak. Oh gitu ya. Gimana Mas Rudi responnya? Ini pengamat politik baru ini. Tapi oke. Ya intinya memang harus ada upaya keras dari pemerintah dan semua stakeholder sih Mas. Semua daerah-daerah yang mengirim atlet juga harus tidak boleh ada manipulasi apapun. Iya. Jangan sampai nanti tujuan yang dikatakan Ramon untuk mengangkat citra dari Papua sebagai provinsi yang aman, terkendali dan sehat, gitu, hebat itu ternodai, itu yang penting. Yang paling penting juga aparat keamanan intelijen juga harus bisa meredam. Jangan sampai ini ada gangguan keamanan oleh teroris-teroris di Papua itu yang penting. Karena kalau ini Mas, ini sebenarnya ada semacam uji coba juga. Pada saat nanti pelaksanaan PON dilaksanakan, kemudian secara prestasi bagus, pelaksanaan bagus, sukses di pelaksanaan dan sukses di keamanan, nah ini baru tercapai. Ini semacam mengangkat citra Papua Indonesia di mata internasional. Papua adalah bagian dari Indonesia dan di Papua aman-aman saja. Itu yang penting. Nih kayak Mas Ramon ini di PON ya, PON Papua ini. Kira-kira juara umumnya dari mana nanti? Kalau nggak salah ada 32 cabang olahraga yang dipertandingkan atau berapa saya lupa itu. Saya berharap sih Pak yang bakal keluar sebagai juara itu tetap dari kampung halaman saya, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Nggak apa-apa. Primordial tapi oke lah. Ya. Ini dengan perhitungan saya dengan atlet Sumatera Barat yang sangat bagus, bisa dibilang kategori cabang olahraga apa yang di Sumatera Barat lebih tepatnya lebih tren itu volleyball sama sepak bola sih Pak. Sepak bola jago Pak. Ini U23 ya? Ya, yang U23 Mas, yang ini U23 Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Dan selain itu ada atlet-atlet renang Sumatera Barat itu keras semua. Nah sekarang gini, ini kita mau untuk menjadi juara umum, apakah cukup dengan 3 cabang olahraga saja? Itu. Ini kan dulangan medalinya kan harus banyak gitu. Ya, pertama tentang 32 apa tadi cabang olahraga cabur ya, yang dipertandingkan apakah komplit gitu ya.
Kalau dibandingkan dengan Jakarta, Jawa Timur atau Jawa Barat, Jawa Barat Jawa pasti Tengah, semuanya ikut. ikut, dan Semua mereka cabang dalam olahraga. anu besar ya. Ya. Nggak apa-apa untuk menyenangkan kampung halamannya, boleh-boleh saja, tapi harus realistis juga. Realistis loh. Harus realistis, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Tetapi tadi begini Mas, saya pengen koreksi juga. Kalau juara umum mungkin terlalu berat, bukan Ya, bukan makanya. terlalu berat. Tetapi kalau untuk mendapatkan medali, nah mungkin dari cabang yang Mas Ramon bilang tadi, volleyball, kemudian apa? Bola. Sepak bola, mungkin masih bisa. Sama Tetapi kalau juara umum, Renang. renang. Saya belum tahu nih atlet renang dari Sumatera Barat ada ya? Nah, ini Nasional ada ya? Loh, sahabat Indonesia, ini Mas Ramon Shah ini kebetulan dari Sumatera Barat, tidak ada salahnya. Payakumbuh, Kalau apa ya kumbuh ya. Payakumbuh, Tidak ada salahnya kalau yang bersangkutan menjagokan rumahnya sendiri untuk menjadi juara umum. Siap. Semoga. Kalau Mas Rudi, gimana Mas? Mas Papua. Rudi Jawa Timur. Papua Papua. menjadi tuan rumah harus punya potensi menjadi juara kalau menurut saya. Papua ini potensinya besar. Besar. Luar biasa, atletnya, fisiknya luar biasa Iya. kuat. Sepak bola jauh lebih kuat dibandingkan Sumatera Barat kalau saya bilang. Papua loh, di sana Papua banyak atlet muda. Iya. Atletik, Iya. bagus. Jadi saya berharap Papua ini bukan hanya sukses di penyelenggaraan, tapi juga Sukses di prestasi. Ya, itu. Saya berharap. Saya tidak Iya. primordial kampung halaman saya. Sahabat Indonesia, ini harapan seorang Mas Rudi Eskamri. Beliau sebenarnya adalah pengamat sosial politik. Tetapi pagi ini atau kesempatan ini saya ajak bincang-bincang tentang olahraga. Ternyata beliau menjagokan tuan rumah Papua sebagai juara umum di PON Papua ini. Semoga ini tercapai. Dan itu realistis apa yang disampaikan Mas Rudi. Sebenarnya Papua itu adalah gudangnya. Atlet, Mas. Atlet. Gudang atlet ya. Kalau bicara masalah olahraga, Papua lah. harus Papua. Iya. Lari, Ya. ya, atletik Mas, kemudian ya, Sepak bola. sepak bola. Ya atletik dari lari jarak pendek, jarak menengah, luar jarak biasa. jauh, mestinya Ya. Papua. Oh, atlet renang juga mereka jago. Iya. Terus angkat berat mereka punya potensi, punya potensi. Punya potensi. Nah, asal diberikan pelatih yang bagus, saran bagus. Tinju juga pasti punya Tinju potensi. bagus. Ya. Kemudian cabangnya Mas Dwi yang seperti apa namanya di pertandingan ya belum ya. Oh, belum. Tapi Papua menurut saya punya potensi. Iya. Apalagi sepak bola. Oke. Itu gudangnya banyak Mas di sana. Oh, ya, setuju saya Mas. Sahabat Indonesia, ini baru bincang-bincang kita tentang event olahraga baik Olimpiade maupun PON. Mas Rudi, ini pindah ke hal yang lain Mas. Ini bagaimana kita harus menyiasati pandemi ini dengan olahraga Mas? Nah, ini memang gampang-gampang susah ya, karena apa namanya kita lagi pandemi lagi ganas-ganasnya Mas. Ya. Tapi memang persyaratan awal dalam pandemi itu adalah kita harus sehat gitu ya, harus sehat, harus berolahraga gitu kan ya. Salah satu Nah, cara sehat adalah olahraga. Ya. gitu. Dan sebetulnya kalau boleh jujur di ruang terbuka intersepsi dari aerosol atau virus itu juga agak lebih sedikit sebetulnya dibandingkan di ruang ber-AC gitu, itu jauh pasti kena gitu. Di ruang terbuka bisa. Nah, ini tidak ada masalah untuk olahraga individual sebenarnya. Ya, tapi kalau olahraga yang beregu, sepak bola, berkelompok lah ya. Berkelompok, terus kemudian volley atau mungkin agak bermasalah. Ya. Nah, ini mungkin yang menjadi menjadi PR, salah satunya Liga 1 Indonesia ini kan belum berjalan ya, karena pertama untuk atletnya, yang kedua potensi penontonnya yang di Eropa sudah lolos Mas. Waktu itu. Waktu Euro Mas ya. Itu pun ternyata akhirnya menjadi klaster juga beberapa kan. Baru, Indonesia belum mencapai itu. Jadi kalau mungkin vaksinasi sudah sampai ke tahap 3, kalau vaksinasi 2 belum cukup. Kalau sudah 3 seperti di Eropa, pada boosternya, itu mungkin kita bisa berharap. Jadi kalau kita sekarang masih, sebagian besar masih 1, sebagian besar lagi juga masih belum. Gitu. Vaksin itu salah satu saja yang bisa membantu kita menangkal virus Mas. Bukan berarti antivirus bukan, tapi dia menangkal. Tapi Indonesia sekarang belum. Nah, kecuali olahraga individual. Itu kayak lari misalkan kemudian
sepeda, gitu sepeda, asal tidak berkelompok saja. Ya. Pada saat berkelompok berkerumun memang potensinya lebih besar. Ah, Tapi kita harus tahu olahraga yang di outdoor itu potensinya lebih kecil sebetulnya dibanding olahraga yang di indoor. Ya. Tapi begini Mas, di dalam realitanya sekarang kebetulan saya itu kan masuk di dalam grup juga yang sebagai penggambar olahraga golf ya Mas ya, salah satunya. Sebenarnya banyak yang protes, kenapa olahraga golf yang di luar di luar outdoor Mas ya, dan lapangannya luas, kenapa ditutup? Nah, ini juga harus dikoreksi Mas. Harusnya memang menurut saya sih jauh lebih dalam tanda kutip aman sebenarnya. Harusnya. Ya. Pertama ruang terbuka dan tidak ada pengelompokan antara sesama pemain juga bisa mengatur jarak, dengan caddy juga bisa mengatur jarak, gitu ya. Dan mereka bisa pakai masker juga. Gitu. Jadi menurut saya golf tidak perlu ya menurut saya. Tidak perlu dilarang dan ini kan banyak usulan dari golfer Mas ya, para golfer itu mengusulkan itu kenapa dilarang, diperbolehkan tapi protokol kesehatan harus kenceng misalnya gitu loh Mas. Iya, kalau perlu pemain antigen dulu, swab dulu gitu bisa. Terus satu lagi misalnya Mas, misalnya itu di kantin atau di tempat makan itu terjadi kerumunan, interaksi. Ya, kantinnya ditutup Mas. Nah. Sehingga para pemain itu begitu turun dari kendaraan, dari mobil masing-masing langsung ke fasilitas golf. Tidak perlu nih. Sehingga olahraga golf tetap bisa dilaksanakan. Ada beberapa teman yang mengusulkan Mas agar Kemenpora nih khususnya bisa memberikan kebijakan ini di dalam rangka PPKM. Bisa diusulkan ke PGI, mungkin PGI yang menyuarakan lebih keras. Seharusnya Mas ya. Nah, ini mungkin salah satu jalan Mas. Iya. Sebagai golfer untuk menyampaikan pada PGI, bersuara. Dan menurut saya tidak ada masalah menurut saya Mas. Karena itu di ruang terbuka dan jarang ada kerumunan terlalu banyak. Kan? Iya, betul. Paling pengelompokan itu berapa sih satu? Kita satu grup itu biasanya 3 atau 4 orang. Caddy kan bisa jauh gitu. Kalau perlu tidak pakai caddy misalnya bisa gitu. Juga, itu jalan keluar. Kalau Mas Ramon gimana? Olahraga apa nih? Lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan. Olahraga dong. Ini badannya gemuk loh Mas. Mudah-mudahan sehat ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Olahraga lari Pak. Lari? Dari? Kenyataan. Oke, apalagi Mas Rudi? Saya kira itu Mas. Jadi Menpora juga jangan menggebiah-uyah. Ya. Betul, setuju. Ada beberapa cabang olahraga yang mungkin bisa dimungkin untuk karena kan kita harus bergerak Mas. Harus bergerak, kemudian harus ada paparan sinar matahari jam pagi hari itu, kemudian di ruang terbuka gitu ya. Menurut saya nih, saya bukan ahli epidemiologi, bukan orang medis, tapi kalau di ruang terbuka berdasarkan literasi yang saya baca tidak terlalu potensinya. Apalagi seperti golf tadi hanya 3-4 orang mengatur jarak dan tidak ada interaksi dengan orang kan jarang sekali. Bisa diatur lah gitu. Dan yang paling penting pemain golf itu Mas, mohon maaf nih, rata-rata educated ya, mudah diatur dan mudah diedukasi dan mudah diminta untuk taat protokol kesehatan menurut saya. Terima kasih. Siap. Sahabat Indonesia, demikianlah bincang-bincang saya dengan Mas Rudi dan Mas Ramon. Kebetulan kami bertiga ini adalah tim Kanal Anak Bangsa. Alhamdulillah kami bertiga sehat karena kami patuh dengan protokol kesehatan. Juga kami bertiga ini rajin olahraga. Ramon tiap hari lari, Mas Rudi tiap hari jalan, dan saya tiap hari jalan. Mudah-mudahan kita semua Mas selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan usulan Mas Rudi tadi ini ke Pak Menpora, mudah-mudahan salah satu olahraga yang diizinkan dalam rangka PPKM ini adalah golf. Karena golf itu di lapangan terbuka dan bisa dilaksanakan tanpa kerumunan. Kalau memang biasa ada caddy, sekarang tanpa caddy pemain. Kemudian kalau restoran dikhawatirkan menjadi kerumunan, ditutup restoran. Sehingga olahraga tetap berjalan, imunitas para pemain bisa terbangun. Ya Mas ya? Siap. Oke, sahabat Indonesia, demikianlah bincang-bincang saya dalam rubrik Kanal Anak Bangsa Sports. Mudah-mudahan berguna untuk kita semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.